kita berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 6 ya. Untuk kelas 6 saat ini kita memasuki bab 7, bersekutu dengan Allah. Nah, kita akan belajar pada bab ini bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Seperti biasa, anak-anak, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Sudah mendengarkan pujian, saatnya kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita. Mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita dan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Begitu indah dalam hidup kami dapat bersekutu dengan Tuhan dan kami dapat belajar bersama-sama. Walaupun jarak jauh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita lanjut pelajaran kita anak-anak. Apakah kamu sudah berdoa hari ini? Ini pertanyaan yang wajib harusnya dipertanyakan kepada kita semua. Bukan hanya terhadap anak-anak, tapi terhadap Pak Guru juga, dan terhadap orang tua kita, dan terhadap teman kita. Apakah kamu sudah berdoa hari ini? Nah, kalau Bapak sudah menjawab, sudah. Nah, pertanyaan Bapak tanya, apakah anak-anak sudah berdoa hari ini? Silakan dijawab masing-masing ya. Sebagai orang percaya kepada Yesus, wajib kita hukumnya namanya berdoa. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus wajib berdoa. Ya, karena doa adalah nafas hidup. Jadi tanpa kita berdoa, artinya kita akan berhenti bernafas dalam hal rohani. Ya, jadi kalau kita tidak berdoa, rohani kita akan berhenti. Artinya hubungan kita dengan Tuhan akan selesai. Ya anak-anak ya. Nah, bentuk doa yang kita pelajari pada saat ini, yang pertama, doa mengucap syukur. Ya, doa mengucap syukur. Mengucap syukur karena segala sesuatu yang Tuhan buat bagi seseorang, bagi diri kita, bagi orang lain maksudnya ya. Jadi orang itu berdoa karena mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidupnya. Ya, Tuhan berbuat sesuatu dalam hidupnya, dia mengucap syukur. Ya, ini bentuk doa. Ya. Yang kedua, anak-anak. Ya, yang kedua, doa syafaat. Anak-anak tahu artinya doa syafaat itu? Doa syafaat ya, doa yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain. Ya, atau doa itu disampaikan kepada Tuhan untuk mendoakan orang lain, sekolah, teman, negara, pemerintahan bangsa kita, aparat keamanan, dan semua kita doakan di sana.
baik perjalanan kita, contoh kita mau pergi jalan-jalan, kita berdoa, itu termasuk doa syafaat, ya. Nah, berikutnya doa pujian, pengagungan. Pujian kepada Tuhan atas kuasa dan karyanya untuk dunia ini. Jadi, seseorang berdoa mengangkat pujian kepada Tuhan. Karena apa? Dia melihat kuasa Tuhan atas karya Tuhan. Ya, dia melihat ciptaan Tuhan yang ada di sekitarnya. Dia mengangkat pujian, Engkau sungguh baik, sungguh kuasamu sangat luar biasa Tuhan. Nah, itu bentuk-bentuk doanya ya. Atau doa permohonan. Doa ini merupakan permohonan kepada Tuhan akan sesuatu yang dirindukan. Contohnya si A pengen sesuatu. Ya, contohnya anak-anak ingin memiliki sesuatu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu memiliki sepatu yang baru, contohnya. Atau doa permohonan kepada Tuhan supaya orang tuanya, bapak atau ayahnya mendapatkan pekerjaan. Atau supaya orang tuanya mendapatkan berkat atau uang untuk membeli sesuatu, untuk membeli sepeda, baju, ya. Itu dia berdoa, seorang anak berdoa kepada Tuhan supaya doanya dikabulkan. Ya anak-anak ya. Satu lagi doa penyembahan. Doa ini menyembah dan menyenangkan Tuhan. Hampir sama dengan pujian tadi ya. Jadi dia berdoa, menyembah dan menyenangkan Tuhan karena apa? Dia melihat kuasa Tuhan atas hidupnya, ya. Nah, ini bentuk-bentuk doa yang dapat kita lihat di dalam doa kita atau doa yang disampaikan kepada Tuhan, baik itu orang lain ataupun diri kita sendiri. Ya anak-anak ya? Oke. Bentuk komunikasi dengan Allah. Apa sih bentuk komunikasi kita dengan Tuhan? Nah, berdoa setiap hari, bukan setiap hati ya. Setiap hari dan berdoa jadi suatu kebiasaan. Jadi, orang itu harus berdoa setiap hari. Kalau dia nggak berdoa, rasanya ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ya, contohnya kita udah rajin berdoa setiap pagi, siang, malam kita berdoa. Tapi suatu saat dia nggak berdoa, pasti akan merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya ini. Ya, berdoa setiap hari. Jadi ada rasa kehilangan sesuatu. Ya, karena dia tidak berdoa. Berdoa kepada Tuhan tidak dibatasi ruang waktu. Anak-anak, ada pernah anak bertanya kepada Bapak, Pak, jam berapa sih kita berdoa yang benar? Di mana sih kita berdoa yang benar? Nah, jadi anak-anak, kalau kita berdoa tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Maksudnya ruang itu di mana kita berdoa? Apakah di ruangan tertentu? Tidak. Tempat, ya sama dengan tadi. Kita tidak dibatasi oleh tempat. Waktunya kapan? Pagi, siang, malam, tengah malam, terserah. Karena Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Seperti biasa saya sampaikan kepada anak kelas bawah, mau kamu di luar angkasa pun pergi, Tuhan hadir di sana. Mau di dalam laut yang paling dalam pun Tuhan hadir di sana. Ya, mau di atas gunung yang paling tinggi pun Tuhan hadir di sana. Mau di dalam tanah yang paling dalam pun Tuhan hadir di sana. Jadi Tuhan hadir tidak dibatasi ruang dan waktu. Kapan saja kita bisa berdoa. Berdoa adalah bercakap-cakap dengan Allah, seperti sahabat kita, teman kita, tempat kita mengadu. Itu Tuhan kita bicara ke Bapa kita, ya. Nah, jadi kita bercakap-cakap dengan Tuhan itu tidak harus takut tentunya kepada Bapa di surga. Hari ini ya Bapa, hamba menghadap kepadamu. Tidak seperti itu. Kita bisa berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saya ini lagi ada masalah Tuhan, tolong dong. Saya lagi begini Tuhan. Kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu mengibaratkan kita adalah sahabatnya. Kita adalah anaknya. Ya, kita sering mendengar bahwa kita adalah anak Tuhan. Berarti seperti kita kepada Bapa kita, hubungan kita dengan Bapa kita baik. Seperti itulah kita dengan Tuhan. Ya, anak dan Bapa, sahabat dan rekan. Itulah Tuhan itu, begitu indah kan? Itulah kekristenan itu, sangat dekat dengan Tuhan, tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, apalagi sebagai ucapan syukur atas semua yang kita nikmati. Jadi kita berkomunikasi dengan Tuhan sebagai ucapan syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa nikmati. Ya anak-anak ya. Oke, sekarang anak-anak coba lihat
Di bawah video ini ada namanya tulisan like, silakan diklik sekarang ya. Ayo, sudah diklik. Terus yang masih, kalau ada tulisan subscribe itu masih merah, diklik aja supaya ketika Bapak nanti mau mengirimkan video-video selanjutnya, anak bisa menerimanya. Terus jangan lupa loncengnya ya. Terus di-share kepada teman-teman yang lain yang agama Kristen supaya mereka dapat pembelajaran yang lain juga. Baik, itu anak kelas 1 sampai kelas 6 ada pembelajarannya di sana ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak ya. Sebagai manusia pasti membutuhkan makanan dan minuman untuk bertumbuh. Jadi supaya tubuh kita ini bertumbuh, otak kita bertumbuh, butuh namanya nutrisi, protein, dan segala macam vitamin ya. Bagaimana caranya? Kita harus makan dan minum. Demikian juga rohani kita ya anak-anak ya. Rohani kita juga membutuhkan makanan, yaitu firman Tuhan, puji-pujian, doa ya. Rohani kita itu butuh ya, itulah makanan rohani kita. Roh kita butuh makanan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan menuntun kita untuk bertumbuh secara rohani. Jadi rajinlah membaca Alkitab. Bapak, murid-murid Bapak selalu saya katakan setiap hari baca Alkitab supaya bertumbuh iman kita. Ya anak-anak ya, minimal 1 pasal saja. Boleh nggak 2 pasal Pak? Boleh. 3 boleh, 4 boleh. Minimal 1 pasal. Ya. Firman Tuhan seperti pelita bagi kita, yaitu untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Anak-anak tahu pelita? Itu semacam lampu. Coba bayangkan kalau kamu di dalam satu ruangan yang gelap, tidak ada lampu. Bisa nggak kita berjalan di sekitar ruangan itu? Bisa Pak, tapi nabrak-nabrak. Kenapa? Tidak bisa kita melihat. Tapi ketika lampu kita nyalakan, kita bisa melihat di sekitar kita. Nah, kita baca firman Tuhan akan menuntun kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Oh iya, saya nggak boleh lurus karena ada di situ meja. Kita belok ke kanan atau ke kiri, menghindari itu. Itulah firman Tuhan mengarahkan kita ke jalan yang benar, supaya kita tidak menabrak, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya anak-anak ya. Dengan membaca firman Tuhan akan membuat dasar yang kuat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, itulah landasan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Ketika ada guncangan iman, ketika ada ajaran-ajaran yang baru, ketika ada orang mengatakan Yesus Tuhan, kita sudah kuat. Kenapa? Sudah membaca Alkitab. Siapa Yesus? Siapa itu Tuhan? Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk apa? Kita sudah baca itu semua di dalam Alkitab. Ya, makanya anak-anak mulai dari SD ini rajinlah baca Alkitab supaya terbiasa sampai kamu nanti SMP, SMA, kuliah, dewasa, sampai kamu tua nanti suka membaca Alkitab. Pak, udah pernah sekali Pak baca habis selesainya. Semua berulang-ulang terus ulang-ulangi firman Tuhan dibaca terus. Ya, sampaikan kepada orang tua untuk baca Alkitab, teman-temannya, sahabatnya, katakan baca Alkitab supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya anak-anak ya, diingat ya anak-anak ya. Orang yang suka membaca firman Tuhan, hidupnya pasti dipenuhi rasa sukacita. Benar. Orang yang suka membaca firman Tuhan akan dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Ketika ada masalah, ada jawaban di sana. Teman-teman berkata, marilah kepadaku yang lemah, yang letih dan lesu. Ketika kita ada masalah berat, ikutlah kuk yang kupasang. Segala macam di Tuhan jawab. Pertanyaannya, apakah kita mau membaca firman Tuhan ini? Ya anak-anak ya, apakah kita mau mendengar firman Tuhan? Membaca renungan, ya, memuji Tuhan, mengangkat pujian bagi Tuhan. Ya, oke. Jadi intinya anak-anak, membaca Alkitab ibarat makanan bagi tubuh kita. Kita akan merasa lapar jika tidak makan. Jika tidak membaca Alkitab, jiwa kita akan kelaparan, kurus, dan mati rohani. Apa ulangi lagi ya? Membaca Alkitab ibarat makanan bagi tubuh kita. Kita akan merasa lapar jika tidak makan. Jika tidak membaca Alkitab, jiwa kita akan kelaparan, kurus, dan mati rohani. Ya, jadi ketika tidak membaca Alkitab,
kita tidak akan peduli lagi dengan Tuhan. Apa itu Tuhan? Buat apa berdoa? Buat apa datang ke gereja? Itulah yang akan kita jawab. Tapi ketika kita baca Alkitab, kita akan rindu berdoa. Kita akan rindu ke gereja. Kita akan rindu memuji Tuhan, mendengar puji-pujian. Ya, itulah yang akan terjadi. Ya anak-anak ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.